Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 Vector Ranger. Kita lanjut ke konsep berikutnya di bab 2. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai masalah posisi titik pada koordinat kartesius, maka bahasan kedua adalah kita bahas tentang posisi garis pada koordinat kartesius. Jadi untuk di bab 2 ini ada dua bahasan saja ya. Yang pertama adalah mengenai posisi titik, yang kedua adalah posisi garis. Jadi ini bahasan terakhir. Oke, sebelum saya bahas mengenai masalah posisi garis ya, posisi garis pada koordinat kartesius, mengingatkan kembali di kelas sebelumnya, kita kelas 7 gitu kan ya, mengenal materi masalah garis dan sudut. Kita bahas mengenai hubungan dua garis ya. Jadi hubungan dua garis, saya batasi dua garis dulu ya. Jadi kalau ada dua garis, apa saja kemungkinan hubungan yang dapat terjadi di antaranya. Saya bagi menjadi dua di sini. Yang pertama adalah yang pertama adalah hubungan garis yang saling berpotongan. Yang kedua, kebalikannya yaitu tidak berpotongan. Oke, jika tidak berpotongan, kita kenal hanya satu istilah di sana kan ya. Maka dia disebut tidak berpotongan. Misalkan saya punya dua garis. Yang pertama adalah garis A diperpanjang ke arah manapun, kemudian garis B diperpanjang ke arah manapun. Jika di antara dua garis ini tidak berpotongan, maka istilah dari garis ini adalah sejajar. Oke, kemudian untuk berpotongan, jika sembarang garis, misalkan ada garis pertama kemudian dan garis kedua, kalau secara umum ini disebut berpotongan. Oke, berpotongan, tepatnya berpotongan di satu titik ya. Ini secara umum disebut berpotongan di satu titik. Jika berpotongan di semua titik, maka kita kenal istilahnya adalah dia garis yang saling ini garis yang pertama dan garis kedua nempel gini istilahnya. Kita kenal istilah garis yang berimpit. Jika berimpit, ini berpotongan di semua titiknya. Jadi ingat ya, garis adalah kumpulan dari titik-titik. Jadi semua titiknya berpotongan, maka istilahnya kita kenal dengan sebutan berimpit. Oke, ini berpotongan di satu titik, berpotongan di semua titik, berimpit. Yang terakhir, hubungan garis yang saling berpotongan adalah berpotongan di satu titik. Hanya saja perpotongan tersebut membentuk sudut 90 derajat. Maka ini istilahnya adalah tegak lurus. Jadi yang atas berpotongan di satu titik, kemudian berpotongan di semua titik disebut berimpit, berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku, maka sebutannya adalah tegak lurus. Dan yang terakhir, tidak berpotongan di satu titik pun sebutannya adalah sejajar. Jadi kemungkinannya misalnya ada pertanyaan kayak gini, ada persoalan kayak gini, ada dua garis yang tidak sejajar, maka tidak sejajar kemungkinannya ada tiga ini ya. Jadi bisa berpotongan di satu titik, bisa berimpit, bisa tegak lurus, dan seterusnya. Misalkan diketahui suatu garis yang tidak berimpit, berarti kemungkinannya mana? Bisa berpotongan di satu titik, berpotongan satu titik dan 90 derajat, kemudian sejajar, kayak gitu. Jadi misalkan diketahui seperti itu. Dua garis yang tidak tegak lurus, ya, berarti kemungkinannya tiga yang lainnya ini, kayak gitu ya. Nah, kita kenal istilah-istilah tersebut. Nah, ya saya lanjut berikutnya. Nah, jika kita hubungkan dengan koordinat, ya, jadi posisi garis pada koordinat, kita punya
yang vertikal adalah sumbu Y, kemudian yang horizontal adalah sumbu X, ini misalkan ya sumbu X dan sumbu Y, maka kaitannya posisi garis ini adalah jika ada permasalahan seperti ini. Misalkan saya contohkan yang pertama. Jadi kita kaitkan sumbu X dan sumbu Y ini dengan hubungan garis di dalamnya. Misalkan suatu garis melalui titik 1,2 dan sejajar sumbu X. Nah, diketahui kayak gini. Garis A, ini garis A melalui titik 1,2 dan sejajar sumbu X. Maka jika diminta untuk menggambarkannya, kita ketahui syaratnya ya. Suatu garis A melalui titik 1,2, ini titik 1,2. Ya, suatu garis yang melalui titik 1,2 kalau berhenti sampai sana saja kemungkinannya ada banyak. Bisa mudah seperti ini ya. Ada tak berhingga garis yang melalui titik 1,2. Hanya saja disyaratkan di sana garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Sejajar, masih ingat kan ya, sejajar berarti tidak memotong sumbu X, baik diperpanjang ke arah kanan ataupun kiri. Jadi bisa dibuat misalkan seperti ini. Ya. Jadi ini garis A ya, dengan karakteristik seperti yang tertulis di sini, yaitu garis A melalui 1,2 dan sejajar sumbu X. Oke, itu kaitannya dengan dikaitkan dengan sistem koordinat. Lagi misalkan garis B diketahui tidak sejajar dengan tidak sejajar dengan sumbu Y serta memotong garis A. Misalkan kayak ini, macam-macamnya. Diketahui garis B tidak sejajar dengan sumbu Y serta memotong garis A. Maka macam-macam garisnya, ada sampel kebetulannya. Yang jelas clue-nya dia tidak sejajar. Misalkan seperti ini masih salah. Kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Si garis B ini masih sejajar dengan sumbu Y. Benar dia memotong garis A, namun dia sejajar dengan sumbu Y. Maka garis B bukan seperti yang kita gambarkan. Kita buat misalkan seperti ini. Nah, kita ketahui garis B tidak sejajar dengan sumbu Y dan memotong garis A di satu titik. Apakah cuma ini kemungkinannya? Tidak, kita punya kemungkinan yang garis berimpit. Misalkan garisnya berimpit dengan garis A ini, misalkan. Ini juga bagian sesuai permintaan dari garis B. Tidak sejajar dengan sumbu Y, benar garis B tidak sejajar dengan sumbu Y, dan memotong garis A, benar memotong garis A di semua titik. Karena keterangannya masih bersifat umum, memotong garis A, berarti bisa memotong garis satu titik maupun dua titik. Seperti itu kan ya, mengenai masalah posisi garis kaitannya dengan koordinat kartesius. Nah, di modul diperjelas ada di tas yang kedua ya. Ya, tas kedua mulai halaman 19 sampai dengan 20 ya. Oke, coba nanti dipahamkan lagi mengenai posisi garis di sana ya. Tas 2 mulai halaman 19 sampai 20. Di sana membahas mengenai posisi garis. Nah, silakan dijawab latihan yang ada di sana, diminta untuk menggambarkan garis, jadi silakan digambarkan garisnya sesuai dengan apa yang diminta di soal. Nah, di sana kurang lebih ada 13 soal ya, ada 13 soal. Silakan nanti jawabannya jika sudah selesai menyelesaikan, seperti biasa silakan difoto, kemudian silakan diupload di Sisau. Silakan diupload di Sisau dengan kode, nanti bisa konfirmasi dengan wali kelas atau saya.
Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum di YouTube, di komentar ya, maksudnya di komentar di kolom YouTube ataupun via Sisal. Oke, terima kasih mengenai posisi garis kalau dari garis itu sudah cukup pembelajarannya. Semoga banyak bermanfaat. Akhiran saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.